Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai permisalan kepada kita semua bahwa tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia mesti ada salah silapnya, dan sebaik-baik orang salah orang yang kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan on the tracks agar kita sampai ke tujuan. Karena kalau orang tak kembali kepada jalan yang benar, persis kereta api yang tergelincir, dia akan tak sampai ke destinasi tujuannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian semua. Nabi Allah Adam alaihi salam, Siti Hawa, turunlah dari surga. Turunlah ke bumi ini. Untuk apa? Allah hendak melihat mereka-mereka yang akan menjadi penghuni bumi ini, dan nanti mereka itu akan menjadi dua bahagian. Yang pertama ahlus sa'adah, yang kedua ahlus syaqawah. Yang pertama al-mu'minin, yang kedua al-kafirin. Yang pertama al-muti'in, yang kedua al-asid. Jadi mereka yang Allah turunkan dari Adam dan Hawa ini, ketika mereka masuk dalam arena ujian ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di lapangan ujian yang sangat luas ini, manusia akan terbelah menjadi dua. Ada yang berhasil sukses untuk menuju akhirat, ada juga gagal di tengah jalan karena mereka sudah menyimpang dari jalur yang benar. Maka Allah mengatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Adapun mereka yang kemudian datang dari kami, kata Allah, datang dari kami hidayah ar-risyad, hidayah al-bayan. Segi bahasa ini adalah disebut dengan nakirah. Allah tidak menyebut hidayah dari siapa. Dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya, lewat bimbingan Al-Qur'annya, dari sumber mana saja dia hadir di hadapanmu. Hidayah itu sebenarnya itu minni, kata Allah, itu dari saya. Kenapa Allah nisbahkan hidayah kepada dirinya? Karena besar kali makna hidayah itu. Artinya hidup yang lama ini tidak akan bermakna sama sekali bila orang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita hadir dalam masjid ini, kita dapat salat Jumat, ini bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa. Orang lewat perjalanan yang lama, di ujung hidupnya dapat hidayah. Alhamdulillah, kita sejak lahir sudah diazankan. Dari kecil kita sudah ibadah, sampai sekarang alhamdulillah kita dapat hidayah. Sesuatu yang luar biasa. Sehingga hidup yang sebentar, kita akan menikmati kehidupan yang panjang. Patut kita bersyukur. Maka Allah mengatakan, faman tabi'a hudaya fala khaufun. Bila hidayah ini datang, maka Allah sebutkan ada 4 poin. Orang yang berada on the track hidayah, berada pada jalur hidayah ini, dia akan mendapatkan 4 kelebihan.
akan mendapat 4 keistimewaan, dan insya Allah kita termasuk orang yang mendapat keistimewaan ini. Yang pertama, fala khaufun, mereka tidak akan takut. Khaufun adalah fawatu al-matlub. Kita ada yang ingin kita gapai. Apa yang kita ingin gapai? Kita ingin menggapai surga. Kita ingin mendapatkan ridha. Maka dengan hidayah ini kita akan sampai ke destinasi surga itu. Karena perjalanan ke sana bukan perjalanan yang singkat. Kita masih ada waktu hidup berapa hari lagi, berapa tahun lagi. Inilah suatu perjalanan yang sangat menentukan kehidupan kita. Kata Allah, kalau kamu sudah pegang hidayah, jangan takut. Tidak akan hilang keinginan cita-citamu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan kita Allah akan sampaikan, Allah akan hantarkan, Allah akan bimbing kita dari hari ke hari, waktu ke waktu. Tidur kita dibimbing, bangun kita dibimbing, omongan kita dibimbing, canda kita dibimbing. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita terpatah jalannya, jatuh kita ke lubang. Wala tulqu anfusakum bilat tahlukah. Janganlah manusia jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Karena jembatan kehidupan menuju akhirat sangatlah panjang. Maka ikutilah, bacalah buku panduan itu. Kita kalau ada kendaraan mesti ada buku panduan. Kapan kita harus mengisi olinya? Kapan kita harus bersihkan dia? Bagaimana cara bersihkan dosa dari taubat? Ada panduannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan buku panduan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itu buku panduan itu, wahai manusia, hudan, hidayah. Kalau kamu sudah referensi ke sana, aman, kamu tenang, kamu jangan khawatir. Jadi oleh karena itu berikan kesempatan membaca buku panduan. Kalaupun tidak banyak, sehari selembar, enggak sanggup selembar, 2 lembar, enggak sanggup 3 lembar, bacalah buku panduan itu. Janganlah berjalan tanpa buku panduan, khawatir akan terlincir dalam perjalanan. Fala khauf. Jadi kalau kamu sudah buku panduan kata Allah, maka kamu pasti akan sampai al-matlub, akan sampai kepada yang kamu inginkan. Surga itu akan menanti kedatanganmu, nama kamu sudah tertempel di sana. Bayangkan, surga merindukan orang-orang yang sudah disebut A, B, C. Mana kok belum datang? Ini luar biasa. Jadi fala khaufun alaihim. Kemudian yang kedua apa? Wala hum yahzanun. Yang kedua al-hazan, sedih. Sedih apa? Fawatul mahbub. Kehilangan hal-hal yang kita cintai. Mungkin anak kita hilang dalam tsunami, mungkin harta kita binasa. Kata Allah, kalau kamu sudah dapat hidayah, jangan khawatir, semua akan tergantikan pada waktunya. Dan yang tergantikan jauh lebih baik. Maka bila kamu, anakmu, istrimu mungkin diambil oleh Allah, jangan khawatir, kamu akan berjumpa kembali dengan mereka. Cuma pada beda tempat yang lebih baik, tempat yang lebih abadi. Kamu harus yakin itu kata Allah. Maka ini Allah yakinkan, fawatu al-mahbub, kehilangan yang kita cintai tidak membuat orang putus asa. Maka orang beriman seharusnya tidak boleh stres, seharusnya tidak boleh kita gundah, seharusnya kita nggak boleh bersedih. Kenapa? Karena janji Allah itu sudah ada. Bolehlah bersedih. Orang meninggal suaminya disebut dengan al-ihdad, bersedih, tapi tidak boleh 3 hari. Kenapa? Karena perpisahan untuk bertemu kembali. Kalau dunia, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Akhirat, setiap perpisahan akan ada pertemuan kembali. Jadi ketika orang dalam dunia ini untuk menuju akhirat, berpisah untuk bertemu. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, para sahabat ketika mereka hendak meninggal, apa kata mereka? Rindu sekali hendak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepergian mereka sebenarnya untuk pergi untuk bertemu dengan sang kekasihnya. Fawatul mahbub, Nabi yang mereka cintai, tapi mereka yakin akan bertemu kembali. Maka jemaah, ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama adalah fawatu al-matlub, ya, hilang sesuatu yang kita cari, Allah yakinkan tidak akan hilang. Yang kedua, fawatul mahbub, yang kau cintai, yakin engkau yang dicintai akan bertemu kembali.
Yang ketiga adalah faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang sudah berada on the track, berada dalam bimbingan hidayah Al-Quran, hidayah Nabi-Nya, kata Allah, fala yadhillu, mereka tidak akan sesat. Jalan yang dibawa oleh bimbingan hidayah itu mesti benar adanya, maka dia akan sampai kepada al-marghub. Tidak akan ada fawatul marghub. Kita kalau berjalan jauh dibawa oleh bimbingan peta, kita benar enggak nih? Ya, ini kok sudah belok-belok? Yakin? Kita enggak yakin. Tapi kalau Allah jangan, fala yadhil, kamu tidak akan gelincir, kata Al-Quran. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya Allah, ini kok makin Jumat ini makin banyak orang jual, makin banyak orang beli, macam mana ini? Kata Allah, jangan khawatir. Sudah benar kamu, tokomu berangkat ke masjid sudah benar itu. Yakin benar. Walaupun sesaat kamu tidak jual, tapi hartamu berkah. Nah, jadi fala yadhillu, tidak akan sesat. Jadi jemaah rahmatullah, yakinlah. Orang kalau sudah azan, zuhur, asar, ya, tinggallah pekerjaan, hadirlah ke masjid. Ya. Walaupun sedang laku-lakunya. Kenapa? Karena kita yakin fala yadhillu, kita akan sampai kepada marghub. Kalau kita ingin kaya, akan kaya kita. Kalau kita ingin bahagia, akan bahagia kita. Dalam makna yang sesungguhnya. Bukan hanya harta material, tapi harta spiritual yang luar biasa. Jadi Allah ingin kepada kita kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan yang Utsman bin Affan. Kaya luarnya, sekaya dalamnya. Bahagia wajahnya, sebahagia hatinya. Orang bahagia wajahnya, hatinya tidak bahagia. Jangan, kata Allah, jangan. Kamu harus bahagia luar dan dalam. Senyummu menggambarkan hatimu. Jangan senyummu yang terpaksakan, jangan. Senyummu di luar itu menunjukkan senyummu yang di dalam. Jadi ini jemaah yang poin keempat, fala yadhillu, artinya apa? Adamul marghub. Kamu pasti akan tidak hilang apa yang kau inginkan. Cita-citamu yang kau tuliskan pasti akan sampai. Keinginanmu menjadi sesuatu orang sukses pasti akan terjadi. Maka kalau sudah waktu salatlah, malam tahajudlah, bersedekahlah, beramallah, datanglah ke masjid. Karena itu adalah untuk agar kamu tidak tergelincir. Justru Allah ingin kita, ketika Allah ingin perintahkan sesuatu, itu justru karena sayang. Orang kalau kata dokter, ini Pak minum obat sehari 3 kali ya. Dok, apa? Enggak boleh 2 kali dah. Kan pahit dok ya, rasanya pahit di awal, tapi enak di ujung. Jadi dokter bukan tidak suka kepada kita, bukan tidak sayang kepada kita. Memang salat itu menyita waktu, memang puasa itu haus dan lapar. Tapi sebenarnya di balik itu semua, sebenarnya kembali kepada kita. Maka itulah yang disebut dengan maqasid syariah. Tujuan syariah itu adalah jalbul manfa'ah wa daf'ul madalah, meraih kemenangan dan menghilangkan kerugian. Yakinlah jemaah alhamdulillah, poin yang keempat, fala yadhillu, kamu pasti tidak akan tergelincir, jalanmu pasti benar, pasti kamu on the track. Bila saatnya dipanggil oleh Allah, kamu berada pada jalan Dia. Walaupun kamu sedang tidurmu ibadah. Walaupun kamu ke toilet, ke WC, WC-mu ibadah. Orang kalau meninggal di WC khawatir dikit mana? Enggak. Kita masuk WC dengan kaki kiri, ada doa yang kita ucapkan. WC itu ibadah. Orang dalam tidurnya ibadah. Sebelum tidur dia berwudu, dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim wa amut. Tidurnya adalah ibadah. Jadi fala yadhillu. Jadi itu fawatu al-mar'u. Yang keempat apa? Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Apa sengsara? Fawatul mar'u. Dia akan bebas dari hal-hal yang dia tidak senangi. Kita ingin jangan sampai begini. Allah sudah tahu kamu tidak akan sampai begitu. Anak-anakmu tidak akan menjadi anak-anak yang nakal. Allah bimbing anak-anakmu. Itu nama fala yashqa. Kamu tidak akan sengsara. Kita punya pilihan, punya suami, punya istri, semua akan menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan. Jadi mereka paket kehidupan.
diberikan anak, diberikan pasangan, diberikan kekayaan, semua itu paket kehidupan ya Allah. Dengan paket ini wahai hambaku, kamu untuk menggapai kebahagiaan. Betapa banyak orang yang dengan keluarganya di sengsara, tapi kamu tidak. Paket ini justru saya berikan paket kebahagiaan, all in one, yang menghantarkan kebahagiaan. Kalau kamu pulang ke rumah ada istri yang menyambutmu, kalau kamu ingin pergi ada kendaraan yang mengantarmu, kalau kamu berjalan ada teman yang menemanimu. Jadi semua lini Allah telah aturkan kita agar kita meraih kepada kebaikan. Jadi oleh karena itu jemaah terhadap, inilah poin cerita Adam alaihi salam, ayah kita, cerita untuk kita. Ketika kita bicara kisah Al-Baqarah ayat 38 ini, itulah bimbingan kepada kita. Maka oleh karena itu jemaah yang yakinlah setiap satu bimbingan hidayah ini pasti dia akan menghantarkan kepada tujuan. Jemaah rahmat, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi kita tidak pernah berhenti untuk memohon hidayah. Maka minimal satu hari kita bermohon 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minimal berapa? 17 kali minimal. Itu belum lagi duha, belum lagi tahajud, belum sunat, ba'diyah, qabliyah. Itu semua apa? Bahwa hidayah yang satu, kita butuh hidayah yang lain. Dengan hidayah Allah itulah yang mencerahkan kita. Masjid itu ringan langkah kita, Quran itu mudah bacaan kita, sedekah itu ringan tangan kita. Jadi uang yang ada itu terasa sudah bermakna kalau sudah masuk dalam celengan. Itu apa? Kemudahan yang Allah berikan karena berkat hidayah tadi. Jadi semoga jemaah rahmatullah kita semua mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.